Yang saya nggak suka itu semua pompa dorong yang periferal itu adalah suaranya denging. Mungkin saya aja ya, telinga itu sensitif. Jadi suara denging itu sangat saya tidak suka, denging itu. Ini masih satu pompa lah, itu kalau tetangganya menyala, di samping ini juga menyala pompanya, itu belakangnya menyala juga, denging, aduh, sakit di telinga. Ini posisi semua ada di terbuka gitu modelnya. Saya sarankan pakai pompa semi jet, close impeller, itu halus. Nanti saya bahas kenapa suara seperti itu bisa halus. Impeller model seperti itu bisa halus. Sakit bro di telinga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ada panggilan pekerjaan. Ini katanya air dingin air panasnya tidak imbang. Saya pompa pendorongnya Pak. Ini saya udah datang, ini saya cek pakai PW 139EA washer. Yang pertama saya lihat di sini, ini tadi kendor, udah mau lepas. Sekunnya ini, sekun terminal dari otomatis ini udah saya sambung, ini sudah setrum ya kan, setrumnya udah masuk, tetapi pompa tidak hidup. Itu keran sudah saya buka, itu kecil aja, bukan kecil sih, cukup cuman di dalam kamar mandi, jadi tidak terdengar. Nah ini saya cek di sini, apa saya tidak melihat ini dulu tadi, saya cek di sini. Nah kok bisa ngangkat. Nah ternyata ini bisa dilihat teman-teman, settingan dari pressure switch ini sangat rendah sekali. Ini pirnya hampir nempel saja nih, pir utamanya itu. Jadi settingannya sangat rendah. Kenapa ini bisa begini? Nggak mungkin ini kalau diutek-utek sama pemiliknya, ini orang kaya nggak akan utek-utek ini. Kemungkinan yang terjadi adalah ini bergeser, mur ini berputar sendiri seiring getaran dari otomatis ini. Terutama kalau otomatis cetak-cetak itu tambah gerak ya, makanya saya tetap setting tidak cetak-cetak, saya setel langsam, itu lebih penting bagi saya. Ini biasanya dari toko kalau baru itu teman-teman bisa lihat, bisa fokus ya, HP-nya jadul, HP kentang itu teman-teman, itu ada cat ya, kalau itu putih, kalau Shimizu biasanya cat bening biru. Itu tujuannya segel, cuman pengertiannya jangan terus segel itu sesuatu yang tidak boleh diutik-utik, wis sudah disegel tidak boleh diutik-utik, bukan. Jadi memang sudah tahu pabrikan itu kalau ini bergerak-gerak, apalagi kalau seterannya sangat kendor ya, jadi tidak ada yang menekan ke platnya, ini sangat kendor pirnya, ini ringan sekali nih. Coba saya kendori lagi biar tahu teman. Nah ini kan, lupa saya kendori aja, lupa ngendori ke kanan kalau model ini. Nah ini aja, ini tidak ada yang menyangga, pirnya sudah bebas sekali. Ini gampang sekali, tambah kendor lagi, akhirnya tambah naik, otomatis settingan ini sudah tidak ada, onnya itu sudah kecil sekali. Itu teman-teman, kalau model ini jangan patokan setting itu ke kiri ke kanan ya, tapi umumnya model ini itu ke kiri, hanya sanyo yang ke kanan kalau menambah tekanan. Itu sudah jelas terlihat, ke kiri plus, ke kanan min. Kita patokannya dari ini aja, platnya ini semakin ke bawah ini kan menekan pir ini, pir utama, itu aja. Jadi kalau ini turun ya berarti tambah, settingannya tambah naik. Ini saya putar ke kiri teman-teman, keran sudah posisi membuka, satu keran di kamar mandi. Saya kencangin aja, nanti saya mau cari titik matinya pakai keran yang terkecil aja. Nah
Karena ini apa? Karena sudah ada tekanan dari tandon. Jadi pompa ini pompa bekerja, pompa positif. Yang dihisap itu bukan sesuatu yang vakum. Yang dihisap itu sudah bertekanan. Jadi pasti itu harus disetting ulang. Pasti, saya rasa pasti. Kalau tidak akan cepat sekali, karena debitnya pompa itu normalnya berapa, jadi 2 kali lipat, lebih cepat lagi. Kalau pentabung ini paling nggak 10 kali lah tabung itu kalau dihitung pakai drawdown itu. Kalau ngisap sumur nggak apa-apa, karena ini mengisap dari tandon, sudah positif. Bagian isap ini sudah ada tekanan positif, bukan vakum kalau seperti di sumur. Oke teman-teman, saya cek di kamar mandi. Yang gelap ini. Ya itu keran kecil itu. Saya tutup aja sedikit. Ya itu nanti tidak harus bisa mati, itu nggak apa-apa, langsam juga nggak apa-apa. Kita kurangin dulu, coba berarti ke kanan. Ke kanan ya, ngurangi ke kanan. Mic-nya ini kalau shotgun kan enak, enggak terdengar itu suaranya pompanya. Ya, tidak enak kan? Ini karena ini udah rusak ini. Sudah, kita langsam saja. Kita tambah sedikit lagi malah tekanannya ke kiri. 1/4 putaran, coba saya tambah lagi setengah jadinya. Saya tutup, harus mati. Tidak mau mati berarti masih terlalu kencang. Itu tidak mati. Ini belum tahu kita sebenarnya. Yang akurat ini adalah ada stop keran di sini. Bisa jadi ada keran di bawah, ada kloset. Nah, itu sudah. Kalau ada stop keran di sini langsung positif, kita nyetingnya gampang. Saya kurangi lagi. Nggak enak nanti ini pastinya. Karena tadi saya tambah setengah ya. Coba saya kembalikan ke cetak-cetak dulu. Kita ingat-ingat aja ini arahnya 1/4 ya. Katakan ini sih saya sebelah mana sudutnya. Pakai hitungan 1/4 ada setengah putaran. Saya kurangi setengah putaran. Ya. Ini setengah putaran. Coba nanti saya lihat di sana kerannya bisa enggak pakai keran kecil. Nah, itu masih nyala itu. Sekarang saya coba naikkan dulu. Saya ingin tahu di mana titik off-nya kekuatan pompa itu tadi. Jadi saya buka dulu. Ini harus saya ingat-ingat tadi settingan ini. Ya. Ini pas di sini tadi. Saya tambahi setengah putaran ke kiri. Tadi kayaknya nggak bisa mati. 3/4 ke kiri ya. Ini kan susah, harus bolak-balik. Kalau ada stop run kan enak. Tidak bisa mati. Belum tentu settingan ini benar. Kenapa teman-teman? Tadi pompa yang di bawah, pompa ini, pompa pengisinya yang ke tandon itu saya matikan tadi pas nyala. Berarti tandon itu sekarang posisinya mungkin separuh atau setengah, belum penuh. Nah, nanti kalau tandon itu semakin penuh,
tekanan di sini bisa berubah gitu teman-teman. Jadi settingnya saya biasanya pakai yang posisi rendah. Ya memang itu tidak benar setting, ya harus inilah tabung. Tapi ini kita lakukan ya, tidak semua orang bisa kita untuk proses untuk melakukan sesuai kaidah teknik saja. Saya kurangin ya cara. Jadi ini tadi 3/4 dari setting normal tadi. Sekarang matinya di mana sebenarnya dia? 1/4 saya kurangi, belum mati. Perempat ini belum mati. Setengah belum mati. Berarti tetap kembali seperti tadi 3/4. Tidak sampai 3/4. Saya tambahi lagi, maksudnya saya kurangi lagi 1/8. Nah, ini pas karena masih tandon posisi rendah. Nah, nanti ada tambahan dari tandon lebih bisa mati lagi walaupun saat tes di mepet. Jadi ini saya patokan pakai tandon yang posisi rendah. Posisi rendah harus bisa mati, itu maksudnya. Jadi apa yang saya sampaikan teman-teman di sini adalah cara menyetel otomatis. Saya tidak bicara kaidahnya apa, hubungannya nanti kerusakan atau apa. Ini semata-mata sebatas cara setting otomatis, model otomatis seperti ini. Saya cari titik matinya, titik off-nya, kemampuan pompa ini di mana, dengan patokan nanti tandon yang paling rendah harus bisa mati. Kalau nanti tandonnya tambah tinggi 1 meter kan menambah juga itu. Jadi pakai tandon pas radar, pompa yang mengisi tandon pas hidup. Saya tidak tahu settingannya berapa, itu di tandonnya. Saya asumsi yang paling rendah yaitu ketika radar bekerja berarti tandon atas itu pas rendah. Ini harus bisa mati. Itu aja teman-teman. Tapi ada kecil cetak-cetek ya. Ini ada bocor kecil, ini ada bocor halus. Tetapi ini masalah di sini. Sudahlah, kalau udah tabung di sini tidak akan bisa. Oke teman-teman, itu bisa untuk patokan, bukan patokan ya, saya contoh saja, mau dipakai monggo. Begitulah saya kalau nyetel, itu aja. Ini lebih dipahami bagaimana menyetelnya, bukan itu nanti hubungannya dengan efisiensi atau apa, enggak. Kalau prinsip saya, pompa hidup mati seperti ini lebih berbahaya daripada pompa yang langsam. Khusus untuk pompa yang kecil aja ya. Kalau dawatnya besar ya langsam boros gitu aja. Tapi untuk pompa segini sangat lebih aman di setel langsam daripada hidup mati seperti ini. Ini berapa detik ini hidup mati? Masih mending ya. Kalau yang sudah tek itu waduh. Ini saya jelaskan, nanti ada namanya thermal shock. Apa itu thermal shock? Ke Inggris-Inggrisan ya. Enggak. Jadi bahasa Inggris itu kadang lebih luas cakupannya. Bukan saya merendahkan bahasa Indonesia, enggak. Tadi beberapa kata bahasa Indonesia itu cukup diwakili satu kata bahasa Inggris, itu aja menurut saya. Itu ada yang bocor itu aja. Coba pakai ngisi kloset aja. Pengisian kloset itu kan kecil. Coba ini saya buka lagi, saya tutup. Coba kalau dengan keran kecil yang segini, ya nggak mungkin kan orang segini kecil banget itu. Biasalah normal gitu. Oh iya, lupa teman-teman, saya maaf. Ini tadi kan segelan ya, kita kembalikan segelan. Segelannya apa ya? Pakai perekat atau lem atau cat. Ini saya pakai ini saja udah cukup, kayak lem saya, ya kan? Ini aja, ditaruh di bautnya tadi. Ini malah elastis, ini lem ini lebih elastis. Nah, ini teman-teman kalau punya GoPro kan saya bisa tangan 2 ini ya, mudah-mudahan nanti kalau channelnya berkembang.
doa teman-teman, dukungan teman-teman itu saya harapkan supaya kita bisa lebih banyak berbagi tidak ilmu saja, juga berbagi yang lain. Punya duit ya bagi duit, saya punyanya ilmu ya bagi ilmu dulu, nanti kalau punya duit insya Allah saya juga bagi duit. Ini yang ada dulu, bagi ilmu, bukan bagi ilmu ya, bagi pengalaman. Ilmu itu miliknya Allah. Itu aja teman-teman. Jadi setelah dikunci ini insya Allah aman ini. Jadi ini nggak mungkin lah kalau digerakkan setting sama yang punya rumah, karena proses cetak-cetak itu akhirnya dia akan kendor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.